Kembali lagi di program Talk Today hari ini bersama Ujay Prabut, tentunya masih bersama para narasumber kita. Alhamdulillah di studio sudah hadir Bapak Haji Teguh Purwayadi, luar biasa. Beliau merupakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung atau Kadis Pusip, ya. Luar biasa Pak. Kalau kita melanjutkan perbincangan tadi di season pertama atau di segmen pertama tadi berkaitan dengan Kabelat. Ini tentunya program yang luar biasa sekali, tujuannya bagus untuk mendongkrak masyarakat melek membaca, selain melek teknologi tapi melek membaca. Mungkin ini juga untuk menghindari tadi hoax gitu ya. Betul. Kalau tidak dibuat program dari sekarang untuk menantang tantangan global yang memang digital itu sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan program Kabelat ini menjawab dari persoalan itu. Berbicara tentang Bunda Literasi tadi, ini kan kalau berbicara Bunda itu paling bawah di tingkat RW, ya. Kenapa harus dinamakan Bunda Literasi, Pak? Ya, pertama kadangkala kita berpikir bahwa Bunda ini, beliau ini yang paling dekat dengan seorang anak atau anaknya ya. Oke. Dibandingkan dengan seorang panda. Nah, kalau kita berbicara Bunda ya pasti ada panda. Betul. Nah, otomatis bagaimana seorang ibu ini kedekatan dengan seorang anak, dia bisa lebih mencurahkan isi hatinya. Dia bergerak menggunakan hati. Kita kebanyakan bapak-bapak menggunakan logika tentunya. Tapi ketika berbicara hati, ya tentu kita harus hati-hati bagaimana menyiapkan anak semulai dari sekarang. Nah, ini yang mungkin harus kita ciptakan, Bunda Literasi. Itu salah satunya. Dan tentu Bunda Literasi ini kalau di Indonesia ini baru sampai levelingnya kecamatan. Baru levelnya kecamatan. Bunda Literasi yang ada di provinsi ada. Bunda Literasi di di kota Bandung ada. Di Cimahi ada. Tapi levelnya ini baru sampai dengan tingkat kecamatan. Jadi ya seorang istri camat, juga sebagai ibu ketua TPPKK, juga sebagai ibu Bunda Literasi kecamatan. Tapi untuk sampai dengan Bunda Literasi ke tingkat RW, alhamdulillah baru Kabupaten Bandung saja. Dan ya itu tadi kita akan dukung penuh Bunda Literasi di Kabupaten Bandung. Atas dasar apa itu bisa beda dengan yang lain? Kalau yang lain memang sampai kecamatan, terus kalau di Kabupaten Bandung udah sampai tingkat RW. Pertama, secara tadi indikator bahwa indikator dari indeks pembangunan literasi masyarakat itu sendiri, kita ingin menaikkan bagaimana poin 60,65 poin ini harus bisa di atas 80. Wah, keren. Ini yang target kita, malah target kita ingin 82 poin. Salah satunya yaitu tadi meng-create masyarakat tidak hanya anak-anak, tapi mulai remaja, dewasa, kadang orang tua, bagaimana dia melek lagi membaca buku. Jadi kalau kata Bapak mungkin kalau kayaknya harus lebih difokuskan langsung ke tingkat RW gitu. Betul. Ya, tidak di tingkat kecamatan. Di atas air kita langsung ke dalam. Langsung, luar biasa. Tentunya memang ini program satu gebrakan baru ya. Mungkin juga akan ada yang dicontoh oleh kabupaten-kabupaten yang lain ya. Iya, betul ya. Terus kalau untuk ini berbicara tentang pentahelix nih Pak. Ini menyinggung terkait pentahelix itu sebetulnya bisa dijelaskan apa? Itu apa? Jadi kita ketika berbicara inovasi tidak bisa kita berdiri sendiri. Kita memiliki program, pemerintah memiliki program, tentu kita tidak bisa melakukan sendiri. Salah satunya ya kita harus berkolaborasi. Kolaborasi secara pentahelix. Ya tentu pertama dengan di era efisiensi di tahun ini pun kita harus memaknai bahwa tidak mungkin kita berdiam diri walaupun anggaran tidak ada. Tapi kita harus termotivasi bagaimana dengan tidak adanya anggaran kita tetap eksistensinya meningkat. Ya, kita bekerja sama. Salah satunya ya seperti ini. Kita selain pemerintah, dunia usaha, media, ini salah satu hal yang mungkin berkolaborasi dengan kami bagaimana menciptakan, mengedukasi melalui promosi kepada masyarakat melalui PJTV ini. Dunia usaha, mudah-mudahan ada dunia usaha yang bisa berkontribusi untuk meningkatkan gairah-gairah yang ada di
tingkatan RW, tingkatan kecamatan, tingkatan desa bagi bunda-bunda literasi. Berarti ini merupakan bentuk kolaborasi yang dibangun oleh dinas terkait supaya program-program itu terukur, terarah, dan langsung dapat kena sasarannya kepada masyarakat. Betul. Luar biasa. Kalau boleh tahu Pak, kalau untuk Kablat ini sendiri, termasuk tadi untuk Bunda Literasi, ini semua aspek umur untuk apa aja untuk rekrutmen ya? Rekrutmennya. Jadi yang ingin jadi Bunda Literasi itu kita floorkan, Kang. Jadi batasan umur ya tentu mereka harus sudah berKTP. BerKTP. Ya, tidak boleh juga dia harus memiliki ditunjuk oleh RW setempat. Ditunjuk oleh RW setempat. Karena mungkin Ibu RW dia sebagai kader PKK ya. Oh, jadi tidak harus serta-merta istri dari Pak RW itu sendiri ya? Ada yang istri Pak RW, ada juga yang di luar itu. Oke, siap. Jadi banyak jadi kita floorkan, silakan. Tapi yang penting dia memiliki keinginan kuat untuk mencoba meningkatkan minat baca lagi di masyarakat. Saya kira setiap yang jadi Pak RW makanya ibunya harus jadi Bunda Literasi. Tidak harus. Berarti tidak harus Ibu RW itu sendiri ya. Oke. Karena kenapa Uji Prabu menanya seperti itu? Karena tadi kan kalau tingkat kecamatan itu pasti Ibu Camatnya. Betul. Nah, kalau untuk tingkat RW sendiri tidak ada aturan itu ya. Tidak ada aturan. Berarti rekrutmennya itu secara terbuka? Penunjukan langsung? Jadi berbagai faktor itu didiskusikan. RW itu dikumpulkan oleh Pak Kadesnya. Ya, kemudian Pak Kades juga menjelaskan bahwa ini ada program pemerintah, salah satunya Kampung Bedas Literat dan harus menunjuk Bunda Literasi. Dan tentu Bunda Literasi ini tiap RW harus menunjuk di kalangan masyarakatnya yang ingin menjadi Bunda Literasi dengan syarat yang pasti dia tidak mencabang sebagai misalnya PKK sebagai posyandu, kader posyandu. Dia khusus. Jadi Bunda Literasi mah harus khusus saja. Iya. Megang itu ya, Kablat itu ya. Memegang sebagai Bunda Literasi. Kenapa? Karena alhamdulillah Kang di tahun ini Bunda Literasi di Kabupaten Bandung sebanyak 4.610 mendapatkan insentif dari Pak Bupati Bandung. Keren. Jadi memang makanya tidak boleh cabang-cabang. Tidak boleh mencabang ya. Betul. Bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Oh, itu juga termasuk ya. Dan dipakainya mungkin ya mudah-mudahan tidak terpakai, Kang. BPJS Ketenagakerjaan. Karena syaratnya sangat berat. Betul. Harus meninggal dulu baru mendapatkan. Wah, aduh berat ya. Tapi sebagai jaminan makan nggak jadi masalah bahwa kita bekerja untuk masyarakat sudah dijamin oleh pemerintah gitu kan. Luar biasa nih ya. Jadi pemirsa, program yang tadi sudah dicanangkan atau diprogramkan oleh Pak Kadis ya, melalui instruksi dari Pak Bupati itu sendiri mungkin ya, untuk dijalankan dan diprogramkan di tingkat RW. Mudah-mudahan ini bisa diterima langsung oleh masyarakat langsung ya. Pak Kadis, kalau berbicara tentang tadi pentahelix, kemudian kolaborasi sudah dilakukan gitu kan, sampai sejauh ini sudah sampai mana nih? Progresnya? Sebetulnya kita mulai tahapan untuk perencanaan ini di kisaran 1 bulan terakhir ini. 1 bulan terakhir, ya, betul. Kita coba berdiskusi dengan semua Bunda Literasi se-Kabupaten Bandung. Kita melalui Zoom, Kang. Melalui Zoom kita berdiskusi dan salah satu hal yang akan kita lakukan yaitu mendirikan Kampung Bedas Literat di masing-masing RW. Nah, kita tunjuk ada 2 lokus terlebih dahulu. Yang satu di Desa Tarumajaya di Kertasari, yang satu di Margamukti di Pangalengan. Itu sebagai sasaran utama. Dua RW ya di masing-masing desa. Di masing-masing desa. Ya, supaya apa? Supaya dia sebagai percontohan dulu apa yang kita kolaborasikan dengan desa tersebut supaya RW-RW yang lain melihat apa yang sudah dilakukan dari RW percontohan tersebut. Yang selanjutnya adalah kan 2 lokus yang sudah dibuat atau diprogramkan di 2 RW itu, targetnya memang berapa lama untuk bisa dinilai bahwa 2 lokus ini sudah ini udah cocok, udah pas nih, udah bagus, gimana? Berapa lama? Insya Allah. Jangan dijawab dulu Pak, karena kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut masih di Talk Today bersama Uji Prabu dan juga Pak Kadis Pusip Kabupaten Bandung, Bapak Teguh ya.